Mira duduk di pojok ruang tamu. Tangannya gemetar memegang gelas teh yang sudah sejak tadi dingin. Kehamilannya yang sudah memasuki 6 bulan membuat tubuhnya cepat lelah. Tapi istirahat adalah kemewahan yang tak bisa ia nikmati di rumah ini. Doni, suaminya, baru saja membanting pintu kamar dan menghempaskan tubuhnya ke kasur. Suara benturan itu memekakkan telinga. Tapi Mira sudah terbiasa. Yang membuatnya masih menangis adalah kata-kata Doni yang tak berhenti menyayat. Kamu tuh istri macam apa? Kerja nggak bisa, nyusahin aja. Perut makin gede, makan makin banyak. Aku pusing, Mir. Kalimat itu diucapkan Doni sambil menunjuk-nunjuk perut Mira. Ia bahkan sempat menendang meja hingga gelas di atasnya nyaris jatuh. Mira hanya bisa menunduk, mengusap perutnya sambil berbisik, "Maaf ya, nak." Doni dulunya laki-laki yang hangat. Saat Mira menikah dengannya 2 tahun lalu, ia percaya sudah menemukan cinta sejati. Tapi sejak Doni kehilangan pekerjaannya, sikapnya berubah drastis. Ia mulai sering bermain judi online, meminjam uang sana-sini, dan menyalahkan Mira atas semua kesulitan yang mereka hadapi. Kalau nggak hamil dulu, hidupku nggak bakal seberat ini. Doni pernah berkata seperti itu tepat di depan wajah Mira. Saat itu Mira hanya bisa menahan air mata. Ia tahu bukan dirinya yang salah, tapi rasa bersalah tetap saja datang, menyelubungi setiap hari-harinya. Mira tidak mendapatkan dukungan dari keluarga Doni. Mertuanya sejak awal tidak pernah menyukai Mira yang dianggap terlalu sederhana dan tidak punya apa-apa. Ketika Mira mengadu soal perlakuan Doni, ibu mertuanya hanya berkata, "Namanya rumah tangga, pasti ada ribut-ribut kecil. Kamu sabar aja." Ribut-ribut kecil itu datang hampir setiap malam. Terkadang berupa teriakan, kadang berupa tamparan atau tendangan. Pernah suatu malam, Doni mencekik leher Mira karena uang rokoknya habis dan ia kalah judi. Seandainya tetangga tidak mendengar keributan dan datang mengetuk pintu, mungkin malam itu akan berakhir tragis. Namun yang paling menyakitkan bukanlah fisik yang babak belur. Bukan juga makanan yang dilempar, atau hinaan yang menyakitkan. Yang paling menghancurkan Mira adalah perasaan ditolak di rumah sendiri. Tidak ada tempat aman. Tidak ada pelukan yang menenangkan. Bahkan untuk menangis pun, ia harus berbisik agar tidak membuat Doni marah. Hari itu Doni pulang dengan wajah kusut. Jaketnya basah oleh hujan, tapi Mira tak berani menyodorkan handuk. Ia tahu, Doni sedang kalah judi lagi. Uang simpanan yang Mira kumpulkan diam-diam dari menjahit kecil-kecilan lenyap tanpa sisa. Doni mengambilnya semalam dengan alasan membeli bahan makanan, padahal Mira tahu kemana uang itu pergi. Gak ada makan malam. Doni bertanya dengan nada sinis. "Aku baru masak sayur, sebentar lagi matang," jawab Mira pelan. Doni mendekat, matanya tajam, nafasnya bau alkohol. "Masak sayur? Cuma itu? Kamu pikir aku ini kambing? Gak ada daging, gak ada sambal, cuma sayur doang." Tangan Doni melayang cepat, menampar pipi Mira hingga ia terjatuh. Perutnya membentur ujung meja, membuatnya meringis kesakitan. Tapi ia tak berani menjerit. "Gue muak, Mir. Lu mending pergi aja dari sini. Mendingan gue tinggal sendiri." Ucapan itu bukan kali pertama terdengar. Tapi untuk pertama kalinya, Mira merasa Doni benar-benar serius. Tatapannya tajam, penuh benci. Tak ada sedikit pun kasih sayang di sana. Malam makin larut. Suara hujan di luar semakin deras. Tapi hati Mira lebih deras menangis. Ia masuk kamar, mengunci pintu, dan duduk di sudut ranjang sambil memegangi perutnya. "Maafkan Mama ya, nak. Maaf karena Mama belum bisa melindungimu." Tak ada yang bisa ia lakukan selain berdoa. Ia ingin pergi dari rumah itu. Tapi kemana? Orang tuanya sudah meninggal. Kakaknya tinggal di luar kota. Hidupnya juga pas-pasan. Mira merasa sendirian. Benar-benar sendiri. Besok pagi mungkin ia akan kembali dipukul. Atau diusir lagi. Tapi malam ini, ia hanya bisa menatap langit-langit kamar yang retak-retak dan berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan. Ia tak tahu,
Hari berikutnya akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hujan turun deras malam itu, seolah langit pun turut bersedih bersama Mira. Suara petir bersahutan di kejauhan, membuat bulu kuduk merinding. Namun yang lebih menakutkan bagi Mira adalah sosok Doni yang berdiri di ambang pintu kamar. Matanya merah dan napasnya berat seperti binatang buas. "Keluar," bentaknya. Mira terpaku. Tangannya refleks memeluk perut yang makin besar. "Mas, ini sudah malam. Aku mau tidur." "Gue bilang keluar." "Sekarang," teriak Doni, mendorong pintu hingga terbuka lebar. Ia menarik lengan Mira dengan kasar. Mira hampir terjatuh saat ditarik keluar kamar. Hujan sudah mengguyur halaman, dan udara malam terasa menggigit. Doni melemparkan sebuah tas kain ke arah Mira. "Ambil barangmu, pergi sana. Cari tempat lain. Gue nggak tahan hidup sama lo." Air mata Mira meleleh. Ia tahu Doni bisa kasar, tapi ia tidak pernah benar-benar mengira malam ini akan menjadi nyata. Ia berdiri di depan pintu rumah, tubuhnya gemetar karena dingin dan takut. "Mas, aku nggak punya tempat lagi. Aku hamil, Mas." "Bukan urusan gue. Anak itu juga lo yang mau, bukan gue." Pintu ditutup keras di depan wajahnya. Mira berdiri beberapa saat dalam diam. Hujan mulai membasahi rambut dan bajunya. Perutnya terasa berat. Ia menunduk, melindungi perutnya dengan kedua tangan sambil berjalan pelan keluar halaman. Sepanjang jalan kampung, lampu-lampu rumah sudah padam. Tidak ada satupun orang yang bisa ia datangi. Ia melewati warung yang tutup, masjid yang gelap, dan rumah-rumah yang tak lagi bersuara. Kakinya mulai gemetar. Sepatunya basah kuyup, dan langkahnya semakin lambat. Ia mencoba mengingat nama siapa saja yang mungkin bisa menolong, tapi semua terasa jauh. Ia bahkan tak tahu arah mana yang harus dituju. Beberapa kendaraan lewat cepat, cipratan air mengenai bajunya. Mira menunduk, berusaha tetap berdiri meski tubuhnya menggigil. Perutnya mulai terasa kencang. Ia takut terjadi sesuatu pada bayinya. "Ya Allah, tolong aku," bisiknya. Langkahnya terhenti di dekat sebuah halte kecil yang sudah tak terpakai. Atapnya bocor, tapi setidaknya bisa sedikit melindungi dari hujan. Mira duduk di bangku kayu yang lembab, menarik lututnya, dan memeluk perutnya erat. Tubuhnya menggigil hebat. Matanya memandang ke arah jalan yang sepi, berharap ada keajaiban. Beberapa menit kemudian, pandangannya mulai kabur. Rasa dingin dan lelah membuatnya tak sanggup bertahan. Ia rebah di bangku halte itu, napasnya berat, dan akhirnya gelap menelannya. Tanpa ia sadari, di saat bersamaan, sebuah mobil melaju perlahan dari arah pasar. Di dalamnya, duduk seorang wanita parubaya yang baru pulang belanja untuk tokonya esok hari. Lampu depan mobil itu menyinari sosok Mira yang terbaring. Wanita itu segera menghentikan mobil. Ia keluar dengan payung di tangan, mendekati Mira dengan cemas. "Ya ampun, Neng? Astagfirullah." Ia menyentuh bahu Mira, lalu meraba perut yang menonjol. Hamil, dan dingin sekali tubuhnya. Wanita itu mengangkat wajah Mira dan menepuk-nepuk pipinya. "Bangun, Neng. Bangun, sayang." Namun Mira tak merespons. Tanpa pikir panjang, wanita itu bergegas membuka pintu belakang mobilnya, menarik Mira pelan-pelan ke dalam. Ia menutupi tubuh Mira dengan jaketnya, lalu menyalakan pemanas mobil. Wanita itu adalah Bu Rini, pemilik toko kue terkenal di perkampungan itu. Ia tinggal sendirian sejak suaminya wafat, dan sejak lama dikenal sebagai orang baik hati yang dermawan. Sepanjang perjalanan ke rumahnya, Bu Rini terus melihat ke arah Mira yang tertidur lemah di jok belakang. "Ya Allah, kasihan sekali anak ini. Siapapun dia, semoga kau beri dia kekuatan." Di rumahnya yang bersih dan terang, Bu Rini segera mengganti pakaian Mira dengan pakaian hangat, menyiapkan selimut, dan memeriksa suhu tubuhnya. Ia memberikan teh hangat ke bibir Mira yang pucat. Mira menggeliat pelan, membuka mata sesaat. "Kamu aman di sini, Nak,"
kata Bu Rini lembut. Mira hanya mampu menatap samar-samar. Air mata jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya setelah lama, seseorang memanggilnya, "Nak," dengan kasih sayang. Dan di malam yang dingin itu, Mira tahu, ia masih punya harapan. Pagi itu, aroma kue manis menyebar dari dapur rumah Bu Rini. Mentega yang meleleh di wajan, adonan yang mengembang sempurna, dan bunyi spatula beradu dengan loyang membuat rumah itu terasa hangat, tidak hanya oleh suhu, tapi oleh suasana. Namun di salah satu kamar tamu, seorang perempuan muda masih terbaring lemah di atas tempat tidur. Matanya perlahan membuka, langit-langit asing menyambut pandangannya. Butuh beberapa detik bagi Mira untuk mengingat di mana ia berada dan mengapa. Pintu kamar terbuka perlahan. Bu Rini masuk membawa semangkuk bubur hangat. "Kamu sudah bangun?" "Alhamdulillah," katanya sambil tersenyum ramah. Mira mencoba duduk, tapi tubuhnya masih lemah. "Saya, di mana ya, Bu?" "Kamu pingsan di halte semalam. Ibu temukan kamu waktu pulang dari pasar. Ini rumah Ibu. Namaku Rini. Kamu bisa tinggal di sini sementara, sampai kamu kuat kembali." Mata Mira berkaca-kaca. "Saya Mira, Bu. Terima kasih. Saya benar-benar nggak tahu harus kemana lagi." Bu Rini menyodorkan bubur dan menyuruhnya makan perlahan. Ia tidak banyak bertanya. Yang penting bagi Bu Rini saat itu hanyalah memastikan Mira dan bayinya baik-baik saja. Selama 2 hari berikutnya, Mira lebih banyak tidur. Kehamilannya yang besar, tubuh yang kelelahan, dan luka batin yang belum sembuh membuatnya nyaris tak bersuara. Bu Rini merawatnya seperti anak sendiri. Ia mengganti handuk hangat, menyiapkan makanan, dan memastikan Mira punya baju bersih. Saat hari ketiga, Bu Rini duduk di sisi tempat tidur sambil membawa teh manis. "Mira, kamu kalau sudah agak kuat, kamu boleh bantu-bantu di toko, ya? Biar kamu juga nggak bosan." Mira mengangguk pelan. "Saya mau, Bu. Saya nggak mau cuma numpang." Hari-hari berikutnya Mira mulai membantu di dapur. Awalnya, hanya menyapu lantai, mencuci loyang, dan membuang sampah. Tapi ia melakukannya dengan tekun, tidak pernah mengeluh. Karyawan Bu Rini, 2 orang perempuan parubaya bernama Mbak Ijah dan Rara, juga menyambut Mira dengan hangat. Mereka menganggap Mira seperti adik sendiri. Ketiganya bekerja dari pagi sampai sore, tertawa saat adonan gosong, saling mengoreksi bentuk kue yang kurang rapi, dan berbagi lauk saat makan siang. Suatu siang, Bu Rini sedang menuangkan adonan ke loyang. Mira memperhatikan dengan saksama. "Ibu mau coba?" tanya Bu Rini. "Saya? Serius, Bu? Kenapa enggak? Belajar dari dasar. Mulai dari pegang sendok takar dulu, nanti naik ke oven." Mata Mira berbinar. Ia belum pernah merasa seantusias itu selama berbulan-bulan terakhir. Setiap hari, ia semakin mahir. Ia mencatat takaran bahan, waktu memanggang, dan cara menghias kue. "Masuk dapur itu kayak terapi ya, Bu. Saya merasa tenang," kata Mira sambil mengaduk adonan. "Kalau kamu menikmati prosesnya, hasilnya pasti enak," jawab Bu Rini. Tak hanya belajar membuat kue, Mira juga mulai menyerap cara Bu Rini menjalankan bisnis. Ia melihat bagaimana pesanan dicatat, bagaimana pelayanan ke pelanggan dijaga, dan bagaimana toko itu menjaga kualitas produk dan kepercayaan pembeli. Suatu sore, Bu Rini melihat Mira duduk sendiri di taman kecil belakang rumah. Tangannya mengelus perutnya yang semakin besar. "Kamu kuat sekali, Mira," kata Bu Rini perlahan. "Saya nggak tahu kuat apa enggak, Bu. Kadang masih merasa takut. Tapi kalau saya nyerah, nanti anak ini hidupnya juga ikut susah." Bu Rini tersenyum, lalu menggenggam tangan Mira. "Justru karena kamu nggak nyerah itu yang bikin kamu kuat." Hari-hari berlalu. Mira mulai ikut melayani pelanggan di toko. Beberapa pelanggan tetap mulai mengenalnya. Salah satunya adalah Arga, pemuda yang sering membeli kue untuk ibunya di rumah. Mbak yang baru ya? Enak banget kuenya hari ini,"
kata Arga suatu hari sambil tersenyum. Mira hanya tersipu. Terima kasih, Mas. Saya yang bantuin adonannya. Wah, cocok nih jadi chef. Candaan ringan itu membuat Mira sedikit merasa lebih percaya diri. Untuk pertama kalinya, ada orang di luar rumah Bu Rini yang menghargai hasil kerjanya. Suatu malam, saat toko sudah tutup dan semua orang bersiap tidur, Mira menulis sesuatu di buku catatan kecil miliknya. Terima kasih, Tuhan, sudah kirimkan orang baik di saat aku nyaris kehilangan segalanya. Langit pagi itu bersih dan cerah. Matahari menyinari halaman rumah Bu Rini yang sederhana tapi bersih. Aroma mentega dan gula kembali memenuhi udara sejak pukul 5 pagi. Mira, yang biasanya masih lelah saat jam segitu, kini sudah terbangun dan berdiri di dapur dengan celemek lusuh namun bersih. Ia sedang menyusun loyang di rak saat Bu Rini datang dengan senyum lebar. Wah, kamu bangun lebih pagi dari ayam, Mir. Mira tersipu. Saya kepikiran resep bolu yang kemarin, Bu. Pengen coba versi tanpa margarin. Bu Rini tersenyum bangga. Dalam waktu beberapa minggu, Mira menunjukkan kemauan belajar yang luar biasa. Ia tak pernah terlambat, tak pernah mengeluh, dan selalu bertanya dengan antusias. Mbak Ijah yang sedang menimbang tepung menyahut, Mira tuh telaten banget. Kalau bikin adonan, takarannya nggak pernah meleset. Rara menambahkan, iya, dan kalau ngaduk, tangannya lembut. Hasil kuenya empuk banget. Mira hanya tersenyum malu. Ia tak terbiasa dipuji, tapi diam-diam hatinya menghangat. Pagi itu, toko kue mulai ramai. Pelanggan berdatangan seperti biasa. Ada ibu-ibu yang hendak arisan, mahasiswa yang membeli donat sebelum ke kampus, dan anak-anak kecil yang suka kue coklat. Arga, pelanggan tetap, datang seperti biasa. Kali ini ia membeli 2 kotak pai buah dan 1 boks pastel. Untuk Mama, Mas? Tanya Mira sambil membungkuskan dengan hati-hati. Iya, buat Mama dan buat kamu juga 1. Buat saya? Iya dong, kamu kan salah satu pembuat kuenya. Arga tersenyum. Mira tak sempat membalas karena pipinya sudah memerah. Bu Rini yang melihat dari jauh hanya terkekeh. Hari-hari Mira kini dipenuhi kegiatan produktif. Di pagi hari ia bantu produksi kue, siang ikut mengelola etalase dan melayani pelanggan, sore mencatat pesanan dan belajar hal baru dari Bu Rini. Yang menarik, Mira mulai penasaran dengan media sosial. Suatu hari ia bertanya, Bu, toko kita pernah promosi di Instagram nggak? Dulu pernah, tapi ibu kurang ngerti caranya. Kamu bisa? Mira mengangguk. Dulu saya pernah diajarin dasar-dasarnya. Kalau boleh, saya coba bantu buat akun baru. Dengan izin Bu Rini, Mira membuat akun Instagram khusus untuk toko kue. Ia memotret produk satu persatu, memberi caption menarik, dan mulai mengikuti akun-akun kuliner lokal. Foto pertama adalah roti sobek isi coklat. Captionnya sederhana, lembut, manis, dan hangat seperti pelukan. Kue buatan dapur kecil kami. Roti Bu Rini dapur rumahan cinta dari oven. Dalam seminggu, akun itu punya 100 lebih pengikut. Beberapa orang mulai bertanya lewat DM, bahkan ada yang ingin pesan lewat pesan langsung. Bu Rini tak percaya saat satu pelanggan datang dan berkata, saya lihat kue ini di Instagram. Cantik banget, jadi pengen coba. Mira tersenyum bangga. Bukan soal jumlah pengikutnya, tapi karena ia merasa berguna. Kalau terus berkembang, siapa tahu kita bisa buka cabang, ya Bu? Bu Rini tersenyum sambil menepuk pundaknya. Langkah kecil hari ini bisa jadi lompatan besar besok, Mir. Di malam hari, Mira mulai mencatat resep-resep baru yang ingin ia coba. Kadang ia mencoret-coret ide kemasan, kadang ia menulis rencana kecil-kecilan. Namun di balik semua itu, Mira tetaplah seorang ibu yang sedang menanti kelahiran. Setiap kali bayinya menendang, ia berhenti sejenak, mengusap perutnya, dan berkata pelan, kita akan punya masa depan yang lebih baik, Nak. Mama janji. Mira belum punya banyak, tapi ia punya harapan.
Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak takut menyambut hari esok. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin menyusup lewat sela jendela toko kue yang sudah tutup sejak pukul 8. Di kamar kecil di sudut rumah Bu Rini, Mira berbaring sambil mengelus perutnya yang kini sudah sangat besar. Hari itu usia kandungannya tepat masuk bulan ke-9. Ia merasa bayinya sudah tak sabar ingin melihat dunia. Tiba-tiba perutnya mengencang hebat. Rasa sakit seperti ditusuk dari dalam membuat Mira menggigit bibirnya. Ia mencoba duduk, tapi nyeri itu datang berulang, makin kuat. Bu Rini, panggilnya lirih. Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi Bu Rini yang kebetulan belum tidur segera datang. Kenapa, Mir? Sakit, Bu, kayaknya mau lahiran. Bu Rini langsung panik tapi sigap. Ia memanggil Mbak Ijah dan Rara untuk membantu, lalu menelepon bidan terdekat. Untungnya, bidan yang biasa menangani warga sekitar siap datang ke rumah. Malam itu jadi malam yang tak terlupakan. Di ruang tengah rumah Bu Rini, yang disulap jadi ruang bersalin darurat, Mira mengerang kesakitan. Rara memegang tangannya erat, Mbak Ijah menyiapkan air hangat, dan Bu Rini berdiri di samping kepala tempat tidur, terus menyemangati. Napas, pelan-pelan, tarik, buang, kata Bu Rini sambil menirukan gerakan napas. Mira berjuang sendirian. Tidak ada Doni, tidak ada keluarga. Hanya ada 3 perempuan yang bahkan belum lama ia kenal, tapi telah memberinya kasih sayang lebih dari siapapun. Setelah hampir 2 jam bertarung dengan rasa sakit, tangis bayi akhirnya pecah di udara malam yang sunyi. Perempuan, sehat dan kuat, kata Bu Bidan sambil menyerahkan bayi kecil yang dibungkus kain bersih. Mira tak kuasa menahan air mata. Ia memeluk bayinya dengan tubuh lemah tapi hati yang penuh. Namanya siapa, Mir? Tanya Bu Rini sambil mengusap kening Mira. Mira tersenyum. Alia. Alia, cantik. Artinya surga, ya? Iya, Bu. Karena dia alasan saya untuk tetap bertahan hidup. Beberapa hari setelah melahirkan, Mira harus beristirahat total. Tubuhnya belum pulih, tapi ia tak pernah mengeluh. Setiap malam ia bangun untuk menyusui, setiap pagi ia belajar mengganti popok, dan di sela-sela waktu tidur Alia, ia tetap membantu sebisanya di dapur. Bu Rini yang kini sudah merasa seperti ibu sendiri, selalu memperhatikan kesehatannya. Kamu istirahat dulu. Dapur bisa nunggu. Tapi anak kamu butuh ibunya kuat. Mira mengangguk. Ia tahu benar. Sekarang ia bukan hanya Mira. Ia adalah seorang ibu. Rara dan Mbak Ijah sangat perhatian terhadap Alia. Setiap kali bayi itu menangis, mereka berebut ingin menggendongnya. Kadang Alia tertidur di pelukan Rara, kadang di pundak Mbak Ijah. Udah kayak cucu kita sendiri ya, canda Mbak Ijah. Alia tumbuh sehat. Kulitnya bersih, matanya bulat, dan ia jarang menangis. Setiap senyumnya seperti menghapus semua luka lama dalam hidup Mira. Satu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Arga datang ke toko seperti biasa. Tapi kali ini ia tertegun melihat Mira menggendong bayi kecil. Kamu udah lahiran? Mira tersenyum. Iya, seminggu lalu. Wah, selamat ya. Bayinya lucu banget. Namanya siapa? Alia. Arga mengangguk. Nama yang indah. Kamu hebat, Mira. Kalimat itu membuat Mira diam sejenak. Ia tak pernah menyangka akan mendapat ucapan seperti itu dari orang luar. Tapi ia juga tahu, kekuatan yang dimilikinya sekarang bukan datang begitu saja. Itu hasil dari semua rasa sakit, pengorbanan, dan keberanian untuk bertahan. Malam itu, Mira duduk di teras rumah Bu Rini sambil memangku Alia yang tertidur. Lampu dapur masih menyala, aroma mentega masih tersisa, dan suara radio kecil memutar lagu lawas. Mira menatap langit gelap. Ia masih belum tahu seperti apa masa depan. Tapi malam ini, ia merasa cukup. Cukup dicintai. Cukup dihargai. Cukup kuat. Dan cukup yakin bahwa kehadiran Alia adalah anugerah terbesar dalam hidupnya.
Setelah melewati masa nifas dan mulai pulih sepenuhnya, Mira kembali aktif membantu di toko kue. Meski kini ada bayi yang harus ia rawat setiap waktu, semangatnya tidak pernah surut. Ia mengatur waktu sebaik mungkin, menyusui Alia, menidurkannya, lalu menyelinap ke dapur untuk bekerja. Bu Rini memperhatikan semua itu dengan kagum. Kamu kayak punya tenaga cadangan ya, Mir. Gak pernah kelihatan capek. Mira hanya tertawa kecil. Kalau ingat hidup harus jalan terus, capeknya kalah, Bu. Hari-hari Mira kini dipenuhi oleh rutinitas padat. Ia belajar membuat berbagai jenis kue dari resep Bu Rini yang sudah diwariskan turun-temurun. Mulai dari bolu pandan yang empuk, brownies legit, sampai aneka kue kering untuk pesanan lebaran. Tak hanya itu, Mira mulai tertarik dengan cara toko beroperasi. Ia memperhatikan bagaimana Bu Rini mencatat bahan baku, menghitung margin keuntungan, bahkan cara menjawab pelanggan di media sosial. Bu, saya boleh bantu pegang Instagram toko nggak? Tanya Mira suatu siang. Wah, boleh banget. Ibu ini gaptek, Mir. Kamu bisa ngatur ya? Mira mengangguk penuh semangat. Ia mulai memotret kue dengan pencahayaan alami, memberi caption menarik, lalu memposting di akun Instagram toko. Ia juga membalas komentar dan pesan dari pelanggan dengan ramah dan cepat. Dalam seminggu, jumlah followers bertambah. Pesanan pun ikut naik. Wah, kamu ini bakat bisnis ya ternyata, kata Rara suatu hari sambil membungkus pesanan. Nggak juga, Mbak. Saya cuma pengen toko ini makin banyak yang tahu. Arga, pelanggan setia, juga ikut memperhatikan perkembangan itu. Suatu sore saat menunggu pesanan kue ulang tahun untuk ibunya, ia melihat Mira sedang mengambil foto produk. Bagus fotonya. Kamu yang pegang sosmednya sekarang. Iya, Mas. Biar toko ini bisa makin dikenal. Keren. Kalau butuh bantu desain atau edit video, bilang aja. Saya ada kenalan anak kreatif juga. Mira mengangguk, senyum kecil mengembang. Tawaran itu membuatnya sadar bahwa ia mulai dianggap bukan hanya sebagai pembantu toko, tapi sebagai seseorang yang punya peran penting. Pada malam hari, setelah Alia tidur, Mira sering mencatat ide-ide baru di buku kecilnya. Ia menulis variasi kue, strategi promosi, hingga kemungkinan membuka lapak online sendiri suatu hari nanti. Bu, gimana dulu ibu bisa mulai bisnis ini? Tanya Mira pada Bu Rini saat mereka duduk di dapur sambil menunggu oven selesai. Ibu dulu mulai dari jualan di depan rumah. Cuma pakai meja kecil. Modal cuma cukup buat 2 loyang bolu. Tapi karena orang suka rasanya, pesanan pelan-pelan naik. Mira menyimak dengan mata berbinar. Cerita itu seperti menyalakan semangat dalam dirinya. Saya juga pengen, Bu, suatu hari, punya toko sendiri. Bisa jualan sambil urus Alia. Bu Rini menepuk bahunya. Kamu bisa, Mir. Ibu yakin. Perjuangan Mira tidak selalu mulus. Ada kalanya Alia rewel saat toko sedang ramai. Pernah juga Mira terlambat membalas pesan pelanggan karena harus mengganti popok. Tapi ia tidak menyerah. Dengan dukungan orang-orang baik di sekelilingnya, Mira perlahan tumbuh. Ia bukan lagi perempuan yang ketakutan dan tak berdaya. Kini, ia adalah ibu muda yang belajar, bekerja, dan berjuang demi masa depan yang lebih baik. Dan di balik semua itu, ia tahu satu hal pasti. Tidak ada luka yang sia-sia, selama kita memilih untuk bangkit dan melangkah ke depan. Pagi itu, seperti biasa, Mira sedang duduk di teras toko sambil menyusui Alia. Matahari belum terlalu tinggi, dan semilir angin membuat pagi terasa tenang. Ia membuka ponsel bekas milik Bu Rini yang kini digunakan untuk mengelola media sosial toko. Tiba-tiba notifikasi berdenting terus-menerus. Mira terkejut melihat jumlah notifikasi yang masuk, puluhan pesan dan ratusan komentar dalam semalam. Ia membuka akun Instagram dan matanya membelalak. Salah satu unggahan yang ia buat malam sebelumnya, sebuah foto dirinya sedang membuat kue sambil menggendong Alia dengan caption sederhana tentang perjuangannya sebagai ibu tunggal, viral. Puluhan ribu likes,
ribuan komentar dari netizen yang merasa terinspirasi. "Bu, ini kok bisa viral ya?" serunya sambil berlari ke dapur. Bu Rini menghampiri dan melihat layar ponsel. "Wah, ini luar biasa, Mir. Lihat tuh, semua pada salut sama kamu." Mira membaca beberapa komentar. "Salut buat ibu muda ini. Sendirian tapi tetap semangat cari nafkah. Bisep kekar. Anakmu pasti bangga punya ibu sekuat kamu, Mira. Beli kuenya di mana? Mau dukung?" Hari itu, pesanan membludak. Ponsel tak henti berbunyi. Semua ingin memesan kue dari toko Bu Rini, hanya karena mereka ingin mendukung perjuangan Mira. "Rara, Ijah, kita harus lembur nih," kata Bu Rini sambil tersenyum. Rejeki dari Allah lewat kisah Mira. Arga juga datang siang itu, membawa selebaran yang ia desain cepat-cepat. "Kita cetak ini, ya. Buat ditempel di sekitar komplek. Toko kalian udah terkenal sekarang, Mir." Mira tersenyum canggung. Tak percaya semua ini benar-benar terjadi. Sejak hari itu, Mira mulai aktif membuat konten ringan, video behind the scenes pembuatan kue, foto-foto Alia yang lucu saat menunggu ibunya di dapur, dan kutipan sederhana soal semangat hidup. Semua terasa alami, tidak dibuat-buat. Netizen menyukainya. Akun Instagram toko naik tajam pengikutnya. Banyak yang ingin datang langsung, sekadar bertemu Mira dan mencicipi kue buatannya. Media lokal pun mulai meliput. Suatu pagi, wartawan datang mewawancarai Mira dan Bu Rini. "Apa motivasi Ibu Mira terus bertahan?" "Saya cuma ingin anak saya punya masa depan yang lebih baik. Dan saya ingin membuktikan, luka bukan akhir dari segalanya." Artikel itu viral. Nama Mira semakin dikenal. Bahkan beberapa influencer mulai menyebut akun toko kue Bu Rini sebagai salah satu UMKM inspiratif. Namun Mira tetap sederhana. Ia tak mengubah caranya bekerja, tak meminta perlakuan istimewa. Ia masih datang pagi, menyapu dapur, memanggang kue, dan mencuci peralatan seperti biasa. Hanya saja, kini ia lebih sering diminta untuk foto bersama pelanggan. "Mir, kamu sekarang artis," canda Mbak Ijah. "Artis loyang," jawab Mira sambil tertawa. Malam hari, ketika semua pekerjaan selesai, Mira duduk di samping ranjang sambil mengelus rambut Alia yang tertidur pulas. "Lihat, Nak, semua ini karena kamu. Karena kamu, Mama kuat." Ia tahu jalan di depan belum tentu mulus. Tapi sekarang ia tak sendiri. Ada orang-orang yang percaya padanya. Ada komunitas luas yang diam-diam mendukung perjuangannya. Dan ada semangat baru, lahir dari luka lama, yang kini berubah menjadi cahaya. Kisah Mira telah menginspirasi banyak orang, tapi bagi Mira sendiri, semua itu hanyalah cara lain untuk mencintai anaknya seutuhnya. Ia tak pernah bermimpi untuk terkenal. Tapi ia selalu yakin satu hal. Kebaikan yang dikerjakan dengan tulus, suatu hari akan menemukan jalannya sendiri untuk bersinar. Beberapa bulan setelah unggahan Mira viral, dampaknya masih terasa. Pesanan di toko Bu Rini terus mengalir. Mira mulai kewalahan membagi waktu antara produksi kue, mengasuh Alia, dan membalas pesan pelanggan yang semakin banyak. Suatu malam, setelah toko tutup, Bu Rini mengajak Mira duduk di dapur sambil menyeduh teh hangat. "Mir, ibu udah mikir-mikir. Kayaknya kamu udah waktunya buka usaha sendiri," kata Bu Rini perlahan. Mira hampir tersedak. "Loh, Bu, saya masih banyak belajar. Nggak mungkin bisa sendiri." "Kamu udah bisa, Mir. Ilmu bikin kue udah kamu kuasai. Sosmed juga kamu jago. Sekarang tinggal kamu percaya diri." Mira terdiam. Dalam hatinya, mimpi itu memang ada. Tapi ia tak pernah menyangka kesempatan itu datang secepat ini. Bu Rini tersenyum. "Ibu bantu. Kamu bisa mulai dari dapur belakang rumah ibu. Modal awal, sebagian ibu bantu pinjamkan. Anggap aja ibu investasi." Dengan restu dan dukungan penuh dari Bu Rini, Mira mulai menyiapkan usahanya sendiri. Ia memberi nama brand kuenya, Alia S Oven,
terinspirasi dari putrinya. Logo sederhana ia buat bersama Arga yang bersedia membantu desain kemasan dan katalog. Hari pertama Alia S Oven dibuka secara online, pesanan langsung menumpuk. Mira tak menyangka pelanggan setianya dari media sosial tetap mengikuti perjalanan barunya. Kini, dapur kecil itu hidup setiap pagi. Mira dibantu 2 karyawan baru, Risa dan Tanti, yang dulunya juga ibu tunggal seperti dirinya. Mereka bekerja sambil tertawa, saling menguatkan. Kerja bareng Mira tuh kayak semangatnya nular, kata Tanti sambil mengaduk adonan. Mira tidak hanya membuat kue. Ia juga mulai mengisi kelas daring tentang cara memulai usaha dari nol. Beberapa komunitas perempuan mengundangnya sebagai pembicara. Namanya makin dikenal, bukan hanya sebagai penjual kue, tapi sebagai simbol ketekunan. Arga sering membantu Mira di balik layar. Ia juga ikut mengantar pesanan besar ke kantor atau acara penting. Perlahan, hubungan mereka semakin dekat. Tapi Mira belum berpikir soal cinta lagi. Fokus utamanya masih satu, membesarkan Alia dan mengembangkan usaha. Suatu hari, seorang pelanggan dari luar kota menghubungi Mira untuk kerjasama reseller. Beberapa supermarket kecil juga tertarik menjual produk Alia S Oven. Mir, kamu sadar nggak? Brand kamu udah makin dikenal, kata Arga sambil menunjukkan artikel dari blog UMKM nasional yang menulis kisah Mira. Mira tersenyum, masih tak percaya. Padahal semua ini dimulai dari dapur kecil Bu Rini. Ia tak lupa dari mana ia berasal. Setiap bulan, Mira menyisihkan sebagian keuntungan untuk menyumbang bahan pokok ke panti asuhan dan membagikan kue ke warga sekitar. Ia juga rutin mengunjungi toko Bu Rini, bukan hanya sebagai bentuk terima kasih, tapi karena ia merasa itu rumah keduanya. Lihat kamu sekarang, Mir. Ibu bangga, kata Bu Rini sambil memeluknya. 3 tahun yang lalu, Mira adalah perempuan hamil yang diusir dalam hujan. Kini, ia adalah pemilik brand kue ternama di kota kecil mereka. Ia tidak pernah membalas masa lalunya dengan kemarahan. Justru luka itu ia ubah menjadi bahan bakar untuk maju. Dalam catatan kecil di meja kerjanya, Mira menulis, "Aku tidak ingin menjadi hebat. Aku hanya ingin menjadi kuat untuk anakku. Dan kalau bisa membantu orang lain juga, itu bonus dari Tuhan." Alia S Oven bukan sekadar usaha. Ia adalah simbol keteguhan hati, bukti bahwa perempuan bisa bangkit dari keterpurukan dan memulai sesuatu yang baru, dengan keberanian, kerja keras, dan hati yang tidak menyerah. Suatu siang yang terik, Mira sedang mengecek stok bahan di dapur ketika Risa berlari kecil dari depan. "Mir, ada tamu. Katanya nyari kamu," ujar Risa sambil menahan napas. Mira keluar ke ruang depan. Dan di sana, berdiri seseorang yang nyaris tak dikenalnya lagi. Kurus, wajah tirus, pakaian lusuh. Tapi tatapan mata itu tak salah. Itu Doni, suaminya yang dulu mengusirnya saat ia tengah hamil 6 bulan. Mira terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ingatan lama menyeruak, namun ia tetap berdiri tegak. Doni menyapanya lirih. "Mira, aku bisa bicara sebentar." Mira mengangguk pelan. Mereka duduk di bangku luar toko. Doni tampak gugup. Tangannya gemetar saat mencoba menyusun kata. "Aku tahu, aku nggak pantas datang. Tapi aku udah keliling nyari kamu. Aku dengar dari orang-orang soal kamu, soal toko ini, dan Alia." Ia berhenti sejenak, menunduk. "Mira, aku minta maaf. Dulu aku jahat. Aku bodoh. Aku nggak ngerti waktu kamu bilang kamu capek, kamu butuh ditemani. Aku malah main judi, mabuk, mukul kamu. Aku malu. Tapi aku nggak bisa tidur tiap malam mikirin kamu dan anak kita." Mira mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam dan jelas. "Aku hidup susah sekarang, Mir. Kerjaan nggak tetap. Makan kadang cuma mie instan. Aku nyesel. Makanya aku kesini. Aku pengen minta maaf. Dan kalau kamu izinkan, aku pengen mulai lagi. Sama kamu. Sama anak kita." Mira menarik napas dalam. "Doni,
Kamu tahu nggak, waktu kamu usir aku malam-malam itu, aku pikir hidup aku berakhir. Aku jalan sambil megang perut yang makin berat, kehujanan, sendirian. Tapi ternyata, hidup nggak berakhir. Aku justru mulai hidup waktu itu. Doni menunduk, matanya mulai basah. Aku bukan Mira yang dulu, Don. Sekarang aku punya usaha, punya tanggung jawab. Aku punya anak yang harus aku lindungi. Dan aku nggak bisa ambil resiko dia lihat ibunya disakiti lagi. Doni menangis pelan. Aku ngerti. Aku nggak minta langsung diterima. Aku cuma pengen lihat Alia. Sekali aja. Aku nggak pantas jadi ayah, tapi aku tetap ayah biologisnya. Mira menatap langit siang yang cerah. Hatinya berdebar. Ia pernah sangat membenci pria ini. Tapi sekarang, rasa itu tidak ada lagi. Yang tersisa hanya jarak. Jarak yang sudah terlalu jauh untuk dijembatani. Doni, aku maafkan kamu. Tapi aku tidak bisa mengulang hidup yang dulu. Alia punya hidup yang tenang sekarang. Dia tumbuh dikelilingi orang baik. Dan aku ingin itu terus berlanjut. Doni mengangguk perlahan. Ia berdiri, menahan air mata. Terima kasih, udah mau dengerin aku. Sebelum pergi, Doni menatap Mira sekali lagi. Kamu luar biasa, Mir. Aku hancur waktu kehilangan kamu. Tapi kamu malah bangkit. Aku harap kamu bahagia. Selalu. Setelah Doni pergi, Mira kembali ke dapur. Risa dan Tanti menatapnya cemas. Kamu nggak apa-apa, Mir? Mira tersenyum. Nggak apa-apa. Aku cuma baru aja menyadari betapa jauh aku sudah melangkah. Hari itu, ia bekerja seperti biasa. Tapi dalam dirinya, ada satu beban besar yang akhirnya lepas. Ia sudah memaafkan masa lalu. Dan ia siap menghadapi masa depan dengan hati yang lebih ringan. Keesokan harinya, kabar kedatangan Doni tersebar di antara para karyawan Alia S. Oven. Meski Mira tak menceritakan detailnya, raut wajahnya cukup menjelaskan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Risa mendekatinya saat istirahat. Kamu pasti kuat banget, Mir. Aku aja mungkin udah marah-marah atau ngamuk kalau jadi kamu. Mira tersenyum tipis. Marah itu capek, Riz. Aku lebih milih tenang. Namun ketenangan itu bukan tanpa alasan. Malam itu, Mira duduk di ruang tamunya yang kecil bersama Alia yang sedang bermain balok warna-warni. Ia membuka laptopnya dan mulai menulis sebuah unggahan. Ia tahu kisahnya telah menyentuh banyak hati. Dan kali ini ia ingin menyampaikan sesuatu, bukan hanya sebagai Mira si pemilik Alia S. Oven, tapi sebagai seorang ibu yang memilih untuk berdamai dengan masa lalu. Judul unggahannya, Ketika Masa Lalu Datang Mengetuk Pintu. Dalam unggahan itu, Mira bercerita tentang seseorang dari masa lalunya yang pernah menyakitinya datang dan meminta maaf. Ia tidak menyebut nama, tidak menyebut kejadian secara vulgar. Ia hanya menggambarkan rasa. Ada luka yang dulu terasa seperti akhir dunia. Tapi ternyata, luka itu menjadi jendela untuk melihat hidup yang lebih luas. Hari ini, aku memilih untuk tidak membalas dengan dendam. Tapi bukan berarti aku lupa. Aku hanya memilih berjalan ke depan, tanpa membawa beban masa lalu. Tak lama setelah diunggah, komentar pun membanjiri postingan itu. Terima kasih sudah membagikan ini, Mbak Mira. Kisahmu bikin aku kuat. Aku juga sedang menghadapi masa lalu. Salam hormat untuk ibu hebat seperti Mbak. Unggahan itu menjadi viral. Lagi, media sosial ramai memperbincangkan Mira. Banyak akun parenting, motivasi, bahkan media online yang ikut membagikan kisahnya. Tagar belajar dari Mira menjadi trending selama beberapa hari. Arga, yang selama ini mendampingi Mira dalam diam, tersenyum ketika membaca unggahan itu. Ini, balasan paling berkelas yang pernah aku lihat, komentarnya di salah satu unggahan Mira. Arga bukan hanya sekadar rekan bisnis. Ia hadir ketika Mira butuh bantuan desain, logistik, hingga menjadi teman diskusi saat Mira ragu mengambil keputusan besar. Tapi selama ini, ia menjaga jarak.
Bukan karena tidak tertarik, tapi karena ia menghormati ruang yang Mira butuhkan untuk tumbuh. Namun setelah unggahan viral itu, Arga merasa saatnya memberitahu Mira sesuatu. Suatu sore, saat toko sudah sepi dan langit mulai berwarna jingga, Arga datang membawa 2 cup es kopi. "Pikiran kamu pasti capek ya, akhir-akhir ini," katanya sambil menyerahkan 1 cup ke Mira. "Lumayan," Mira menjawab dengan senyum kecil. Arga menatap Mira lama, lalu berkata, "Aku nggak tahu kamu sadar atau enggak, tapi dari awal, aku kagum sama cara kamu bertahan. Dan belakangan ini, aku sadar, aku juga suka sama kamu, Mir." Mira terdiam. Jantungnya berdebar, tapi wajahnya tetap tenang. "Arga, aku senang kamu bilang itu. Tapi hidupku masih penuh prioritas. Alia masih kecil. Aku juga masih belajar banyak hal. Aku nggak pengen terburu-buru." Arga mengangguk mengerti. "Nggak apa-apa. Aku bilang ini bukan untuk maksa. Cuma biar kamu tahu, ada orang yang selalu mendukung kamu. Dari belakang pun, aku ikhlas." Mira tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa dihargai tanpa harus mengorbankan dirinya. Hari-hari berlalu. Alias Oven berkembang pesat. Mira membuka 1 cabang kecil di kota sebelah. Ia juga mulai mempekerjakan lebih banyak ibu tunggal, memberikan pelatihan gratis, dan bekerja sama dengan komunitas UMKM. Dalam salah satu acara talk show televisi nasional yang mengundangnya sebagai narasumber, Mira mengenakan kebaya sederhana dan menjawab semua pertanyaan dengan tenang. "Apa yang membuat Mbak Mira bisa sampai di titik ini?" tanya pembawa acara. "Saya tidak lebih hebat dari perempuan lain di luar sana. Saya hanya memilih untuk bertahan saat semua terasa runtuh. Dan saya percaya, kalau kita bertahan dengan niat baik, Tuhan akan kirimkan jalan." Penonton studio bertepuk tangan. Banyak yang meneteskan air mata. Sepulang dari acara itu, Mira mendapati Alia tidur memeluk bonekanya. Ia duduk di samping ranjang, menyelipkan rambut anaknya yang mulai panjang. "Alia, kamu alasan ibu kuat. Kamu alasan ibu tidak menyerah." Kini, Mira tidak lagi hidup dalam bayang-bayang Doni. Ia tidak hidup untuk membuktikan siapa yang salah atau benar. Ia hidup untuk membesarkan Alia dengan penuh kasih, dan menjadi contoh bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Suatu hari, seorang wartawan muda mengirim pesan, meminta izin menulis buku tentang kisah hidup Mira. Mira tak langsung mengiyakan. Ia hanya menjawab, "Beri saya waktu. Saya masih menulis kisah saya sendiri, 1 hari demi 1 hari." Mira tahu, balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan orang yang melukai kita, tapi menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan ia telah melakukan itu. Dengan tenang, dengan penuh cinta, dan dengan balasan yang mengejutkan, bukan kemarahan, tapi kedewasaan.